Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang laju pengeringan, di mana laju pengeringan kita bagi menjadi dua bagian. Ada laju pengeringan konstan dan laju pengeringan menurun. Di mana laju pengeringan konstan dapat kita hitung berdasarkan hubungan antara kadar air bebas terhadap waktu pengeringan, dan kadar air setiap waktu pengamatan dihitung dari selisih berat bahan basah dikurangi berat bahan kering dibagi dengan berat bahan kering. Untuk kadar air bebas, ini kadar air bebas itu sama dengan kadar air pada saat pengamatan dikurang dengan kadar air kesetimbangan. Nah, sehingga kita dapat menghitung laju pengeringan konstan itu berdasarkan persamaan RC sama dengan min LS dibagi dengan A dikali dx dibagi dengan dt, di mana LS itu adalah berat bahan kering dan A adalah luas permukaan pengeringan, dx adalah perubahan kadar air, dt adalah perubahan waktu. Nah, sehingga dapat kita hitung juga waktu pengeringan konstan dengan persamaan LS dibagi dengan A dikali RC dikali X1 dan X2, di mana LS itu adalah berat bahan keringnya dan luas, A adalah luas permukaan pengeringan, RC adalah laju pengeringan konstan, X1 adalah kadar air awal dikurang kadar air pada waktu berikutnya. Nah, sehingga kita dapat melakukan penentuan laju pengeringan konstan menggunakan metode prediksi koefisien perpindahan panas, di mana panas untuk pengeringan dapat kita hitung Q sama dengan H dikali T dikurang TW dikali dengan A, di mana H adalah koefisien perpindahan panas konveksi dikali dengan temperatur dikurang temperatur dinding dikali dengan A. Untuk laju penguapan air pada proses pengeringan sama dengan NA sama dengan KY dikali MB dibagi MA dikali HW dikurang H. Nah, sehingga laju pengeringan konstan dapat kita hitung dengan persamaan Q dibagi dengan A dikali dengan panas laten, di mana Q adalah H dikali T dikurang TW dibandingkan panas laten, atau sama dengan KY MB dikali dengan HW dikurang dengan H. Nah, persamaan laju pengeringan konstan ini dapat kita hitung dengan rumus RC sama dengan H dibagi lambda W dikali T dikurang TW dikali 3600. Nah, persamaan berikutnya karena pengaruh perbedaan temperatur lebih kecil dari pengaruh kelembapan pada suhu antar muka, waktu pengeringan konstan dapat kita hitung berdasarkan persamaan TC dikali panas laten dikali dengan X1 dikali X2 dibagi A H dikali T dikurang TW. Untuk memprediksi laju pengeringan konstan atau RC, koefisien perpindahan panas ini harus diketahui. Bila udara mengalir secara paralel di atas permukaan bahan yang dikeringkan, suhu udara kering berkisar antara 45 sampai dengan 150 derajat Celcius. Laju alir massa udara G itu berkisar antara 2450 sampai 29300 kg per jam meter kuadrat, atau laju alir linier udara kering 0,61 sampai dengan 7,6 meter per detik
maka koefisien perpindahan panas dapat ditentukan dengan persamaan H sama dengan 0,0204 G pangkat 0,8, di mana G adalah laju alir linier dikali densitas udara. Bila udara mengalir perpendikular pada permukaan bahan dengan laju alir masanya 3.900 sampai 19.500 kg per jam meter kuadrat, atau laju alir linear udaranya antara 0,9 sampai dengan 4,6 meter per detik, maka koefisien perpindahan panas dapat menggunakan persamaan H sama dengan 1,17 G pangkat 0,37. Pengaruh variabel proses pada proses pengeringan laju konstan. Yang pertama adalah pengaruh laju alir udara, yang kedua adalah pengaruh humidity gas atau udara kering. Pengaruh suhu pengeringan. Yang keempat adalah pengaruh bahan padat yang sedang dikeringkan. Kemudian yang kelima adalah pengaruh variabel proses percobaan. Nah, dalam penentuan laju pengeringan pada periode menurun, waktu pengeringan untuk kadar air antara X1 dan X2 dapat ditentukan dengan persamaan T sama dengan LS dibagi A integral X1 X2 dx per R. Kemudian di dalam penentuan laju pengeringan menurun untuk hal-hal spesial, yang pertama adalah laju pengeringan merupakan fungsi linear dari kadar air. Laju pengeringan merupakan fungsi linear dari kadar air awal. Kalau kita lihat dari kurva pengeringan, hubungan antara kadar air bebas dengan laju pengeringan dapat dilihat pada gambar A dan gambar B. Nah, kemudian laju pengeringan menurun oleh aliran distribusi dan kapiler dapat menggunakan persamaan R sama dengan min LS dibagi A dx per dt. Kemudian ada juga perpindahan air melalui kapiler dalam proses pengeringan. Nah, laju pengeringan dapat kita hitung dengan persamaan min LS dibagi A dx per dt, atau R sama dengan RC dikali X dibagi dengan EC. Nah, di dalam proses pengeringan untuk berbagai tipe pengeringan melalui sirkulasi fixed batch, ini ada tebal, kemudian ada temperatur. Jadi penurunan persamaan untuk hal ini dengan mengasumsikan tidak ada panas yang hilang, sehingga sistem dipandang sebagai sistem adiabatik, di mana air yang tidak terikat pada granula-granula bahan padat yang basah akan menguap. Bed atau unggun dengan luas permukaan yang seragam, kemudian laju alir gas yang masuk ke pengeringan sama dengan G, kelembapan sama dengan H1, gas yang keluar adalah H2. Air yang diuapkan dari unggun oleh gas selama proses pengeringan, R sama dengan G dikali H2 per H1. Sehingga kita dapat menghitung di dalam koefisien perpindahan panas untuk pengeringan dengan udara yang sirkulasi, di mana gas melalui unggun granula padatan basah. Untuk mengestimasi koefisien perpindahan panas dengan proses menguap air secara adiabatik, maka H dapat kita tentukan dengan persamaan H sama dengan 0,151 GT pangkat 0,59 dibagi dengan dP pangkat 0,41. Kemudian kalau diameter partikel dikali dengan laju alir massa diberi dengan viskositas lebih kecil dari 3.500, kita menggunakan persamaan H 0,214 G pangkat 0,49 dibagi dP pangkat 0,51.
Ini tuh yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita dapat berdiskusi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.